Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa di situ kan itu? Jam setengah 8, jam 7.30. Masya Allah. Silakan Pak. Ya silakan. Ini udah dari subuh nunggu Pak Guru. Oh iya. Mungkin ada yang mau diceritakan cerita sedikit. Itu loh Bang Andi, silakan Bang Andi cerita. Mungkin ada yang mau diceritakan gitu. Tadi malam katanya dia tuh bangun jam 1. Masa yang hujan itu rumah dia doang, yang lainnya kagak. Kalau saya disuruh bangun jam 12 kurang 10 itu, aku bilang nanti ini belum jam 12. Mimpi mungkin Bunda Bang Andi itu. Dia ngerokok, dia ngerokok keluar. Mbak Pak Rihani ini Ibu Rihani Pak yang dikirim itu yang sudah meninggal ya? Masih ada. Suami itu yang Masih lagi ada. sakit. Yang kemarin Makanya tulis. Iya, udah tak bilang semalam nakal betul dia lupa. jangan salah dibawakan gitu. Maaf Guru. Iya, apa-apa. Masih hidup ya. Kenapa bagaimana lanjut tadi? Belum ada yang ngomong. Tidak, maksudnya kejadian tadi siapa? Silakan Bang Andi. Waalaikumsalam Bang Pino. Iya. Assalamualaikum Bang Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mungkin cuma fenomena doang kali Bang Yuda ya. Cuma semalam jam 1 habis duduk keluar rumah cuma rumah saya sama samping rumah doang sekotak doang yang hujan. Yang lainnya enggak kering. Iya. Fenomena itu kan kalam ya. Fenomena itu kalam, isyarat bagi kita, bagi alam ya. Kadang-kadang ada gempa, itu kalam. Gempa kalam ya. Allah menurunkan bukan hanya semata gempa ya. Allah menurunkan cobaan bencana alam di dunia ini bukan hanya semata bencana. Semua kalam, semua isyarat ya. Semua isyarat. Isyarat terhadap manusia, isyarat terhadap diri kita masing-masing. Kalau Allah menurunkan satu bencana, jangan ambil HP ya, shooting gempa tuh. Seharusnya pas turunnya gempa itu kita di situ bermohon mampun kepada Allah. Memohon apa yang kita perbaiki. Makanya satu daerah yang kalau dikena musibah itu berarti Allah menurunkan satu peringatan di situ. Itu namanya kalam. Makanya kalam itu tidak. Begitupun juga kalau kita maksud diri kita berkalam itu tidak bersuara. Tidak berucap. Kalam namanya kalamullah. Itu tidak berucap. Kalamnya Allah. Perkataan Allah itu tidak berucap. Makanya kenapa pemahaman ini selalu disirkan. Itu yang dikatakan kalamullah. Kalam itu tidak namanya berbicara gitu. Enggak berbicara dia, enggak bentuk bicara, itu bicara ya. Nah, saat kita membaca Al-Quran itu bacaan, tapi mana yang kalah mulanya tadi ya, sebagai kelima ayat tadi yang sudah tersirat di dalam diri kita. Kalau baca ya baca, berarti berbicara di situ terdengar. Ya, sama halnya kita itu makhluk. Makhluk itu kan kalau berkicau kan burung-burung berkicau tuh. Nah, itu berbicara tuh. Ya. Namanya bersuara.
Tapi yang dikatakan kalam itu tidak bersuara. Makanya satu petunjuk Allah menurunkan karang-karang musibah di satu daerah. Ya, saya harus hal ini. Kenapa sehingga terjadi? Makanya sahabat beriman, walaupun kita hidup di mungkin batu itu lagi ya, mungkin rumah kita di bawah batu ya, batu itu mungkin lagi setengah senti atau 1 senti mau terlepas. Kalau memang di situ Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin. Ya. Tidak akan mungkin, mustahil di situ akan terjadi. Ya. Mustahil batu ini akan, makanya kalau kita melihat keajaiban ya, hamparan batu bagaimana Allah itu membuat alam semestanya ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hamparan meteor itu artinya lari dengan sendirinya ya, ditangkis oleh gaya gravitasi bumi tadi memang yang sudah diatur. Kenapa begini ya, hidup selalu datang begini begitu ya, marah-marah datang begini begitu ya, sering marah-marah di rumah, sering bertengkar dengan istri. Isaroh yang diberikan kepada manusia ya, selalu suatu isaroh yang diberikan kepada manusia, yang apa harus kita koreksi lidahnya sahabat beriman ya. Ya, mendekatkan diri gitu. Makanya sahabat beriman ya, salah satu mendekatkan diri kepada Allah itulah salah satu semua. Itu bukan fenomena ya Bang Andi ya. Itu bukan fenomena ya Bang Andi ya. Itu bisa ya sama-sama. Sama halnya ya mungkin waktu orang-orang dulu ya. Umi saya ya, saya hari itu entah umur berapa, mungkin 2 tahun atau 1 tahun masih digendong hari itu. Jadi dia waktu meninggalnya beliau, ini di atas ini ada satu gumpalan awan. Itu isaroh, itu kalam. Ya. Besarnya itu dia mampu menutupi rumah, artinya mendungnya itu. Padahal hari itu panas ya, luar biasa panasnya. Sampai kalau orang tua dulu kan nggak tahu ya apa ini ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah paham, itu pastinya kalam. Artinya memang orang-orang yang sudah memang dijanjikan oleh Allah, ya. Artinya orang-orang yang sudah sebagai hamba-hambanya Allah yang sudah dicintai. Nah, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, ya, sama halnya situasi kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, nggak ada burung yang berkicau, nggak ada daun yang bergoyang, ya. Dibilang panas juga tidak terlalu panas. Ya, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar tuh, walaupun siang walaupun malam sama. Ya. Itu salah satu ciri-cirinya kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Melihat daun tidak bergoyang, ya. Pokoknya di situ kayak sunyi. Panas tapi nggak panas, ya. Nggak ada motor. Kalau kita contohnya tinggal di perkotaan, nggak ada motor hari itu. Ya. Itu dia menunjukkan bahwa kamu itu sudah mencapai Lailatul Qadar di situ. Gitu. Apalagi malam kita melihat bulan tuh ya, langit-langit cerah. Awalnya kayak nggak dingin, nggak kayak panas, ya, nggak ada kecap-kecapan jangkrik. Ya. Kita malam itu rasa tenang, nah itu. Makanya yang mendapatkan itu sahabat beriman orang yang sudah mencapai qadarullah. Kadarnya Allah, kesadaran Allah tadi. Allah menurunkan keberkahannya lewat langit itu. Dia memperlihatkan bahwa alam itu udah menatapmu. Bahwa alam semesta ini udah melihatmu. Sehingga mereka itu diam senyap. Angin pun berhenti di situ. Ya. Angin pun berhenti bertiup. Karena semua alam itu sudah mengenal kamu. Ya. Bahwa kamu itulah artinya sebagai perantara Allah yang alam ini kan kalau berzikir itu kan melalui perantara manusia. Ya. Nah, kita manusia harus kita memberikan harus kita menyampaikan kepada Allah dengan bagaimana? Dengan wajahatu tadi, wajahatu wajihiyah tadi. Hadapkan wajahmu katanya. Ya. Hanya semata untuk. Nah, dengan tadi sahabat beriman ya, itulah yang dikatakan isyarah.
isaro atau satu kalam ya. Nah, begitupun juga dalam tubuh manusia, tiba-tiba ada ini, rasa itu, rasa ini saat berzikir. Itu isyaroh. Kalau kita sudah mampu memahami tentang tanda-tandanya itu, tentang bagaimana makna yang tersirat di dalam apa yang kita rasakan, nah itu kita mampu memaknai, ya, mampu memaknai datangnya ini, mampu memaknai datangnya warna ini, mampu memaknai semua isyaroh. Makanya Allah itu maha teliti. Ya, Allah itu maha teliti, dia berikan kepada hambanya itu hanya pertanda. Hanya pertanda, bukan dalam bentuk kebenaran. Ya, bukan dalam bentuk yang itu yang kita lihat itulah dia. Tidak, dalam pertanda. Begitupun dia turunkan rezekinya dalam pertanda juga. Ya, bukan dia datang satu bentuk uang atau satu bentuk kerjaan, enggak, satu pertanda. Makanya kalau kita nggak teliti di situ, kita langsung kayak gimana ya, langsung memang nggak bisa, ya, nggak bisa baca kita. Ya, contohnya rezeki, tiba-tiba ada orang yang manggilin kerja, ya, tiba-tiba ada orang yang manggilin gotong royong. Padahal kamu tadi membutuhkan kerja, tapi ada orang yang manggil gotong royong. Ini satu pertanda. Ketemu laki-laki lain, Satu pertanda. Bahwa mungkin dalam gotong royong itu kamu akan dipertemukan dengan orang-orang lain untuk memanggilmu kerja. Ini kalau kita nggak teliti nggak bisa. Nah, begitupun juga kita menempuh dalam kesuksesan untuk kita mungkin berusaha, ya, dalam usaha. Kadang-kadang Allah menjatuhkan kita dulu. Nah, itu satu pertanda. Satu pertanda bagi orang-orang yang mengerti di situ. Ya. Tiba-tiba kita lagi jalan, mungkin di kota ya. Tiba-tiba ada yang kita nengok di samping kita, mungkin ada yang kecelakaan atau kaget. Itu satu pertanda. Ya, kenapa tiba-tiba dia jatuh di hadapan kamu? Itu satu isyarat buat kamu, biar kamu itu harus lebih dekat lagi kepada Allah. Tidak begitu saja, sahabat beriman. Semua sudah diatur oleh Allah. Ya. Tidak jalan dengan begitunya saja, dengan kebetulan. Tidak ada secara kebetulan di dunia ini. Ya, nggak ada. Nggak ada kebetulan, semua digerakkan oleh kehendaknya. Ya, nah gitu. Tiba-tiba kita lagi buka-buka TikTok, ya, tiba-tiba kita diperlihatkan tentang bagaimana kecelakaan atau pembunuhan. Nah, itu harus kita sadar. Mudah-mudahan saya nggak begini sampai kayak gini ya. Pokoknya kita harus kuatkan iman. Jangan sampai saya kayak gini kayak orang ini. Gampang gini, gampang gitu. Makanya sesuatu apa yang kita lihat dalam media sosial, barang siapa yang mengambil pelajaran di dalamnya, itu sebagai orang-orang yang beruntung, yang mengambil pengajarannya di dalam media sosial itu. Tapi kalau nggak mengambil pelajaran di dalam media sosial itu, ya cuma di skip doang gitu. Ya, lihat gini, gini, lihat orang-orang yang kecelakaan atau mungkin ada satu kejadian yang mungkin cuma begitu aja. Dia tidak membuat satu kejadian itu untuk menyadarkan dirinya sendiri, atau dia mungkin untuk menunjukkan dirinya sendiri. Ya, ini bagaimana ya? Oh, berarti Allah memang sengaja memberhentikan aku di sini di postingan ini untuk saya senantiasa berbuat baik, jauh dengan sifat-sifat yang begini. Jauh dengan sifat-sifat yang sampai kita bisa menghilangkan nyawa orang. Oh ya Allah, jauhkan saya ya Allah. Nah, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua harus kita mengerti. Makanya Al-Quran itu bagi orang-orang yang mengerti. Kalau nggak mengerti nggak bisa dia. Ya, nggak mampu. Kalau kita hanya kiraat nggak mampu. Bagi orang-orang yang mengerti bagaimana. Yang mengerti dengan cara-caranya Allah. Nah, ya, caranya Allah ini dia memberikan satu perantara, ya, satu pertanda kepada untuk yang mengikutinya, mungkin kepada orang-orang yang paham. Nah, itulah cara Allah tuh. Orang-orang yang paham, ya, memaknai Al-Quran. Nah, itu caranya Allah tuh. Cara Allah berpikir. Bukan dengan cara kita. Kalau kita memang tidak paham, makanya Al-Quran mengatakan kalau kamu tidak tahu, ya tanyakan kepada orang-orang yang berilmu.
Jangan kita so tahu ya, makanya kebanyakan kita ini yakin kepada Allah, sholat kepada Allah, beriman kepada Allah dengan cara kita masing-masing, ya, dengan cara kita sendiri. Padahal katanya orang begitu, katanya orang begini, katanya orang begitu, ya kita ikut, menjadikan sandaran kehidupan, menjadikan sandaran keyakinan, sehingga kita jauh, ya, karena sudah terdoktrin. Ya. Karena apa? Karena kita kenapa mudah terdoktrin sama sesuatu apa omongan orang lain? Karena kita dangkalnya ilmu di situ, gak berilmu kita, makanya mudah dibohongin gitu. Ya, begitu. Makanya pentingnya ilmu dalam kita beragama Islam, sahabat beriman. Makanya Islam itu diwajibkan bertauhid untuk kita mengenal Allah dengan sesungguhnya. Ya. Bahwa tiada lain lagi selain Dia yang menyelamatkan, tiada lain lagi Dia selain Dia yang menyelamatkan, yang membahagiakan. Ya, berarti sudah nggak ada yang lain, satu benda atau satu mungkin yang kita anut arwah-arwah atau jin-jin, udah nggak ada, cuma Allah saja semata di situ. Nggak usah lagi duakan Dia, ya, gitu sahabat beriman. Nah, jadi satu isyarah ya. Nah, itu Masya Allah itu kejadian tuh. Ya, bukan satu kebetulan. Ya. Fenomena alam ini kan, alam semesta ini kan digenggam ya, digenggam olehnya. Masa dia satu kebetulan, semua sudah diatur oleh Allah. Ya. Makanya kita ini tanpa sadar ya, memang kita ini dalam batinnya Allah. Ya. Tanpa sadar. Ya. Makanya sama halnya dengan ikan. Ikan itu berenang di air, tapi dia nggak mengerti bahwa dia itu tinggal di air. Dia nggak merasakan air. Ya, tapi padahal dia tinggal di batin kehidupan. Nah, begitupun juga manusia. Ya, tanpa sadar kita ini tinggal di mana gitu ya. Ya mungkin kita ini mau tawasulan sahabat beriman ya. Silakan Pak Guru. Iya, Masya Allah ya. Kita Dibuka mute-nya. Itu tapi Yuni lagi acara akekahan adiknya, nggak apa-apa Yuni. Iya, Bang Keket dibuka mute-nya, Bang Hari, Mbak Merlani, Bang Encus. Al-Fatihahnya biar juga nggak terlalu besar-besar ya. Yang penting ada gerakan mulut juga nggak apa-apa, bersuara dikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita kalamkan. Saat kita kalamkan, ya harus masuk ke dalam diri ya. Al-Fatihahnya ya. Al-Fatihahnya masuk ke dalam diri. Pak Guru, tapi kayak Mbak Merlani kan suaranya mentul-mentul di mute, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang mentul-mentul. Iya. Itu si Bang Andi, silakan Bang Andi dibuka Bang Andi. Mbak Riani, Bang Dari lagi masak tadi. Nggak apa-apa ya kalau mentul, nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita Bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah ya. Artinya jangan juga terlalu besar ya. Jangan juga terlalu besar, yang penting ada suara di situ ya. Jangan melebihi imamnya biasanya. Ya, tapi jangan saat kita membaca Al-Fatihah sampai amin, jangan kita memandang di luar ya. Itu Fatihatun Nasr, itu diri kita yang akan membawa satu hajatan tadi ya, satu tawasulan yang kita lakukan ini. Itu yang akan membawa tuh. Itu yang dikatakan domir. Ya. Iya. Itu yang dikatakan domir, yang akan menghantarkan adalah jabar ya, yang sifat menghantarkan bagi Allah. Nggak apa-apa katanya Mbak Merlani mentul. Coba dibuka Mbak Merlani. Apa Guru? Ya. Kasih tahu dulu zikir yang 3 itu, yang sir apa namanya? Yang sin itu. Iya, lah di tengah-tengah ya, pukul dada. La ilaha sudah di pusat ya. La ilaha ilah sudah di jantung ya. Ilah. Kalau ada gambarnya, nggak ada gambarnya. Ya, ilah Allah. Kita membayangkan. Ya, Allah pukul dada lagi ya. Nah, baru kita mulai lagi. La ilaha illallah. Allahnya sudah di tengah-tengah. Nah, baru kita mulai mengulang di situ. La ilaha ya. La ilaha. Itu hanya sudah di pusat
ya, itu zat namanya. La ilaha ilah di dada, di jantung ya, di jantung. Ilah ya, di jantung. Ilallah, pukul dada. Ulang lagi. La ilaha, sudah di pusat. Ha ilallah ya. La ilah, dia sin. Titik 3 ya, sin. La ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Nah gitu. La dada tengah-tengah, ilaha pukul pusar ya, pusat. La ilaha ilah, sudah naik di markuba jantung. Ilaha illallah, pukul dada ya. Titik sin, lata insanu, lata insani. Sin itu manusia, sin itu rohani manusia atau dikatakan kodrat manusia ya. Sinas. Nanti digambarkan Pak Guru. Iya, nanti saya gambarkan. Muternya ke atas, ke bawah, ke samping. Iya. Nanti kita mulai dulu di Bangkahar ya, Bangkahar, Bang Penatu, ini ya. Iya. Kasanova. Umi Kasanova, siapa lagi? Mbak Rihani. Ya, kalau kita mampu, yang request namanya tadi kita nanti akan kita usahakan sampai semuanya ya. Nah, Bang Alang di sini juga ada. Ya, itu. Ada juga yang lain. Nanti kalau kita lihat ya, kita usahakan sampai selesai. Ya. Kita mulai dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya pelatih itu basket. Yang belum udah tinggi. Nah tuh, kayak gitu kan nggak bisa lari loh. Dulunya enggak. Ada cewek itu ya. Bangkahar ini Haji Mustaqim ini sudah apa ya? Sudah almarhum beliau ya. Yang Haji Mahabuba ini beliau masih hidup dengan ipar beliau Pak Gunawan ya, masih hidup. Jadi ada yang masih almarhum, ada yang juga masih hidup. Ya. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azanul nabi karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil imamidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa zriyatihi wa anul bainihi innallaha wa fil karumi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa ummahalina haji mustaqim wa arwahi wa sahabatana wa karabatana wa abaina hadrati humahalina haji mustaqim hadrati wa sahabatana wa hadrati wa karabatana haji mahmubat innallaha fil karomi al-fatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. ya sama-sama. Sama halnya ya mungkin waktu orang-orang dulu ya. Umi saya ya, saya hari itu entah umur berapa, mungkin 2 tahun atau 1 tahun masih digendong hari itu. Ya dia waktu meninggalnya La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami apa yang kita munajatkan tadi sahabat beriman ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah menerima dengan lapang dadanya ya Allah. Sampaikanlah ya Allah munajat kami tadi ya Allah, tembus ke langit-langitmu ya Allah. Amin ya. Amin, 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 amin. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya sahabat beriman, mudah-mudahan tadi ya dengan tawasulan insya Allah Allah ya membuka dadanya, membuka bagaimana batinnya untuk menerima apa yang kita hajatkan tadi. Yang sudah ditiada, mudah-mudahan Allah menempatkan mereka ya, ke surganya Allah Ta'ala. Orang-orang yang masih hidup insya Allah diberikan keberkahan, jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Diberikan rezeki, keberkahan, panjang umur, hidayah, karomah, apa yang kita munajatkan tadi sahabat beriman. Alhamdulillah. Kalau kita mau tawasulan, kalau untuk kita masing-masing nggak apa-apa ya, tapi yang lebih bagusnya itu kita ini semua kita 41 orang ya, tentunya mereka juga semua ikut membaca Al-Fatihah. Nah itu yang membuat berkahnya munajat tawasulan kita. Makanya kenapa ya orang-orang tua kita itu memanggil orang banyak, karena kita semua ini sahabat beriman ya, ada keberkahan dalam diri kita masing-masing ya. Sahabat beriman, mungkin ada seseorang mungkin yang bisa mampu menyampaikan apa yang hajat kita tadi ya.
Baru lagi Mi'raj. Ya. Ya, Masya Allah Bang Andi ya, Masya Allah ya. Rasa ya. Bang Andi yang alami Bang Andi itu sering sama saya. Terhenti sejenak nafas. Dia dia sapa ya, dia menyapa. Heli di belakang layar tapi menyaksikan banyak Allah tadi ya. Menyaksikan banyak yang di luar dari kita itu kan isyarah ya, isyarah petunjuk ya. Ini juga harus kita pahami ya. Makanya dalam tingkat pemahaman itu, dalam tingkat-tingkat ilmu itu, semua yang dipahamkan itu jangan sampai kita mendapatkan isyarah sesuatu yang kita lihat. Nah, kalau tidak sudah paham pemahamannya kan udah enak, tinggal kita mengartikan. Nah, yang mengartikan bukan yang penampakan itu ya. Yang menjelaskan itu yang datang kodatnya, yang menjelaskan itu juga kodatnya. Nah, dengan tentunya kita harus senantiasa belajar dan terus belajar ya. Jangan kita miskin ilmu, jangan kita berhenti untuk belajar, sahabat beriman. Tiada yang dijanjikan oleh Allah penghuni surga hanya orang-orang yang berilmu. Ya, nggak usah kita berpaling kepada orang lain, apa kata orang lain, nggak usah, nggak perlu ya. Nggak perlu kita artinya apa kata orang lain begini begitu, nggak perlu, karena tidak ada yang mampu menyelamatkan seseorang di sana kecuali Allah. Nggak ada, udah nggak ada tuh ya, udah nggak ada. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku ya, selain Allah ya. Makanya sallallahu alaihi wasallam, tiada lagi yang mampu menyelamatkan diri mereka selain Allah. Jadi kita sibuk aja ya, sibuk aja kita menemukan ya. Nikmatilah katanya Muhammadku itu sifatnya ya, sifat-sifatnya zohirnya ya, sifat-sifat zohirnya yang hidup di dunia, nikmati karena aku ciptakan untuk dirimu ya. Aku ciptakan alam semesta ini untuk kamu nikmati ya. Tapi dengan titik ketentuan tadi ya, harus kita dalam perjalanan hasanah. Perjalanan hasanah tentunya dengan perjalanan mengukuhkan Allah kepada diri kita. Itu aja. Allah tidak membatasi manusia. Allah tidak membatasi kamu punya mobil, punya bahagialah kamu karena kamu diizinkan oleh Allah untuk menginjak sejadah itu. Kusulah, bahagialah kamu di situ. Ya, katanya kusulah.
Kusu itu kita berbahagia di situ berjumpa dengan Allah. Itu katanya kusu. Itu yang dikatakan kusu. Ya. Memandang cinta, makanya kita peluk dia. Ya, kita tanamkan. Ya, kita peluk lipat dada kita. Mencintai itulah kusu. Yang diizinkan yang menginjak sejadah itu orang-orang yang mu'minun, orang-orang yang berilmu. Berbahagialah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam sholatnya. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jangan kita miskin ilmu, apalagi kita sudah tinggal di zaman-zaman yang canggih begini. Ini zaman-zaman keberuntungan, ya, zaman-zaman keberkahan bagi Allah. Makanya Allah katakan, kuturunkan keberkahan itu di umat-umatku yang akhir zaman. Ya, Nabi juga begitu. Kenapa Nabi sangat mencintai umat akhir zamannya? Karena memang sudah dibukakan di situ semua kebenaran oleh Allah. Ya, makanya yang dia harapkan adalah umat akhir zamannya. Ya, yang diharapkan. Beliau meninggal tidak menyebut siapapun melainkan ummati. Yang dia andalkan adalah umatnya. Karena apa? Kita ini adalah pewaris Nabi. Ya, pewarisnya Nabi. Makanya kita dikatakan Bani. Ya, Bani itu dari kebalikan Nabi. Hidup dengan batin Allah. Ya. Inilah pokok utama pencarian kita dalam nafsahu, sahabat beriman, ya. Mendapatkan diriku ini adalah pernyataan Allah dengan sebutan nafsahu. Ya, diriku katanya, man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Dikatakan diriku itu tidak ada diri hakikat, sahabat beriman. Kalau dikatakan diriku, tidak ada diri hakikat. Kalau diri hakikat ini adalah sebuah maujud. Tetapi berawal dari kodrat diri yang sesungguhnya, sahabat beriman, ada diri yang sesungguhnya, ada diri yang berdiri, dan ada diri yang didirikan. Hati-hati, makanya. Ya, kalau kita memahamkan, kalau kita memahamkan dan kita tidak paham apa yang kita katakan tentang diri, ini salah kaprah yang mendengarkan. Ya. Ya, diri itu banyak, ya. Nah, dalam kodratnya ada 3. Diri yang sesungguhnya, diri yang berdiri, dan diri yang berdiri, diri yang didirikan. Kodratnya 3. Sifatnya banyak, nafsahu, nafsin, ya, apalagi nafsis, nafsu, ya, apalagi nafsahu, banyak. Inilah yang dikatakan wujud, wujud, dan maujud. Kalau dalam pencarian ini kita gagal melanggar hukum tauhid, sahabat beriman, maka diri ini akan jatuh di hakikat. Ya, hakikat itu, diri hakikat itu diri perumpamaan bagi Allah yang dihalalkan. Ya. Meskipun itu berkodrat diri maujud. Diri maujud adalah diri pencarian. Kalau masih dalam pencarian, itu belum bertemu kita yang sebenarnya. Jadi dari pencarian wujud dan wujud maujud, sahabat beriman, yang tertinggi makomnya adalah wujud. Ini sudah kesadaran mutlak. Nah, ini wujud siapa ini? Ini wujud siapa? Laksana kita melihat sifat Allah dalam sifat 20 sabiyah, ya. Melihat sifat Allah dalam sifat 20, ada salbiyah, ada nafsiyah, ada manawiyah. Berarti yang di tengah-tengah adalah nafsiyah. Nafsiyah itu adalah suatu diri yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Allahu Akbar. Hunya itu dirahasiakan. Makanya di Asmaul Husna nggak muncul dia, ya. Dia nggak menggenapi 100. Begitu juga di dalam pengenalan batin, ya. Batin tunggal tadi dalam ketuhanan kita. Jangan kita kaji wujud tunggal, ya. Jangan kita kaji wujud tunggal dalam keakuan.
kalau wujud tunggal aku. Nah, ini beda pencarian dengan wujud. Jadi kita harus paham apa yang dikatakan wujud. Nah, di sini kita harus melihat sebuah marifat, ya, pengenalan diri. Itu berasal dari ilmu marifat, yaitu ilmu mengenal pada Allah. Dan Muhammad Rasulullah dalam marifat turuh. Ya, jadi antara marifatu, ya, marifatullah dan marifat turuh, inilah yang akan Allah katakan siapa sebetulnya umat yang wujud itu. Yang dijadikan sebagai batin tunggal. Inilah dalam rangka mencari diri batin, yaitu mendapatkan batinnya diri adalah diri ihsan yang akan menghidupkan insani, insanu, dan insania.